Neo Joliliman. Selamat datang di channel Algoritma Alam. Semoga Anda selalu mendapatkan limpahan kesehatan, rezeki, dan kedamaian. Sebelumnya, Anda sempatkan untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman dan sanak saudara, agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Mengenal gempa megatrust yang diprediksi BMKG bakal terjadi di RI. Gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang negara Jepang, tepatnya di Pulau Kyushu, pada Kamis, 8 Agustus 2024 lalu. Gempa ini bersumber dari megatrust Nankai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Daryono, menyebut gempa Jepang ini dapat memicu tsunami. Pasalnya, megatrust Nankai adalah zona yang sangat aktif. Jika gempa dahsyat di megatrust Nankai tersebut benar-benar terjadi dan menimbulkan tsunami, maka hal ini perlu kita waspadai, karena tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga wilayah Indonesia, katanya dikutip dari Antara Selasa, 13 Agustus 2024. Apa yang dimaksud megatrust? Dalam kasus gempa bumi, istilah megatrust kerap muncul. Banyak masyarakat yang memahami megatrust sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan sangat besar dan bisa menimbulkan tsunami. Akan tetapi, pemahaman seperti itu salah. Dijelaskan pada laman Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Yogyakarta, megatrust adalah sekadar istilah dalam merujuk sumber atau zona gempa. Saat gempa, lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng benua akan menciptakan sebuah medan tegangan. Bagian lempeng benua yang ada di atas lempeng samudra akan terdorong naik. Zona tersebutlah yang disebut megatrust. Zona megatrust di Indonesia. Zona-zona megatrust sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Di Indonesia ada beberapa zona megatrust yang berada di subduksi aktif. Ini di antaranya. Subduksi Sunda mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Subduksi Banda, subduksi lempeng Laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina, dan subduksi utara Papua. Beberapa zona megatrust di Indonesia kini bisa dikenali potensi kekuatannya. Walaupun namanya mengandung kata mega, tapi zona ini tak selalu membangkitkan gempa berkekuatan besar. Justru, zona megatrust lebih sering memicu gempa kecil. Adapun megatrust di Indonesia diperkirakan bisa picu gempa dengan kekuatan lebih dari magnitudo 8,7. Namun, besar tersebut hanya skenario model yang dibuat berdasarkan asumsi dua segmen megatrust bergerak, sehingga bisa disebut sebagai skenario terburuk. Hingga saat ini, BMKG atau BPBP tak bisa memprediksi zona megatrust mana saja yang akan memicu gempa dalam waktu yang dekat. Adapun zona yang terhitung paling aktif terletak di selatan Jawa. Sejauh ini, BMKG mencatat beberapa gempa besar yang bersumber dari zona megatrust selatan Jawa. Di antaranya, pernah terjadi tahun 1903, M7,9, 1921, M7,5, 1937, M7,2, 1981, M7,0, 1994, 7,6, 2006, 7,8, dan 2009, 7,3. Prediksi gempa besar di megatrust Indonesia. Menurut Daryono, megatrust Nankai yang disebut jadi zona sumber gempa Jepang kali ini, ternyata mirip dengan dua megatrust yang ada di Indonesia. Kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai saat ini sama persis yang dirasakan dan dialami oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap seismic gap, ujar Daryono, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa, 13 Agustus 2024. Para ilmuwan punya kekhawatiran terhadap megatrust Selat Sunda, M8,7, dan megatrust Mentawai Siberut, M8,9. Daryono mengatakan, Indonesia tinggal menunggu waktu saja, dikarenakan dua zona tersebut sudah lama tak mengalami gempa. Rilis gempa di kedua segmen megatrust ini, boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, sambungnya. Demikian video kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombolnya, dilanjutkan like, share, dan komen.